karena saat ini terjadi kejadian luar biasa yaitu demam berdarah. Dan ini mau pengasapan atau fogging dilakukan di Desa Magepanda ini. Sekarang lagi memantau jentik-jentik yang berada di rumah. Nah, salah satunya ini di bak mandi seperti ini pun ternyata ada jentiknya. Kalau kesulitan yang Bapak hadapi di sini apa, Pak? Mau ke laut, kurang buka. Jalurnya sangat sempit, jalan tikus. Bahkan kirinya itu, tadi kalau bisa dilihat adalah jurang. Jalan satu-satunya dengan cara seperti ini. Jalan lainnya nggak ada. Karena kami terus terang, pemerintah kurang perhatian kami ke sini. Desa Magepanda adalah salah satu desa di wilayah pantai utara Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, berjarak sekitar 30 km dari kota Maumere. Meski dekat dengan kawasan laut, Desa Magepanda justru dikenal sebagai pemasok bahan pangan terbesar bagi warga Kabupaten Sika. Desa Magepanda terdiri dari 4 dusun, yaitu Kampung Baru, Rategulu, Magendero, dan Kolibewa. Dan yang menjadi tujuan kami adalah dusun Kolibewa. Siuswara dan istrinya Maria termasuk keluarga miskin. Mereka bertahan hidup dengan bekerja serabutan menjadi buruh harian. Ya, mereka kurang beruntung karena tak punya lahan sendiri untuk ditanami. Berapa per hari, Mama, upahnya? Satu hari 50. 50. Iya. Kalau selain bantu-bantu ini, Mama, apa kerja sehari-hari, Mama? Cari kangkung, siput, Siput. Oh, Mama suka cari siput juga? Nah, kalau itu tanam kangkung, tanam kangkung. Kalau suami suami. kerja apa hari-hari, Mama? Cari ikan, Cari ikan. Berkebun juga? kebun. Kebun juga ya. Ya. Maria dan suaminya Sius memang tak punya banyak pilihan. Mereka tak mendapat pendidikan yang cukup. Begitupun anak-anaknya. Kemiskinan membuat segalanya serba sulit. Pekerjaan menjadi terbatas. Mereka hanya bisa mengandalkan tenaga fisik saja untuk bekerja. Tak memakan waktu lama, terong telah selesai dipanen. Sius selalu menghitungnya satu persatu sebelum dimasukkan ke dalam karung. Pasius, ini Ya, Pak. kenapa harus dihitung dulu? Karena dijual di pasar harus Subuh. pakai subur. Subur itu? Subur itu Hitungannya berapa? Hitung per biji. Satu subur itu berapa? Kena 40 40 biji. biji. 40 biji. Harganya berapa kalau satu subur ini? Harganya 40. 40. 40.000. Iya. Berarti hitungannya satunya 1.000 ya? Iya. Menjelang siang, Maria melanjutkan aktivitasnya dengan pergi ke hutan bakau di dekat pantai. Ia berencana mencari kerang untuk tambahan lauk makan siang. Ternyata, tak hanya kami yang akan mencari kerang. Banyak juga ibu-ibu dan anak-anak mencari peruntungan yang sama, berburu kerang. Maklum, air laut sedang surut. Mencari kerang menjadi jauh lebih mudah. Ah, ini ya, Mama ya? Iya. Betul ya? Betul. Apa di sini sebutnya? Pako. Pako. Iya. Pako. Nah, ini masyarakat di Dusun Kolibewa ini kalau ketika air surut memiliki kesenangan sendiri karena mereka warganya itu mencari kerang jenis ini atau di sini disebutnya pako. Bagi warga Dusun Kolibewa, kerang yang disebut pako adalah sumber protein hewani yang murah. Tak perlu membeli, asal mau mencarinya sendiri di sekitar hutan bakau. Orang dewasa sampai anak-anak bisa melakukannya. Maria kerap sengaja mencarinya untuk dijual sampai ke Maumere. Hasilnya tentu saja bisa untuk membeli kebutuhan rumah tangga.
Kami kemudian memutuskan untuk pulang. Di perjalanan pulang, kami bertemu Sius. Rupanya, ia pun tak mau berpangku tangan, berdiam diri saja di rumah. Sius akan pergi ke laut menjaring ikan, dan saya memutuskan untuk membantunya, sementara Maria melanjutkan pulang ke rumah. Kami menjaring ikan di kala air mulai pasang, sementara mentari tepat di atas kepala. Tidak setiap hari Sius mencari ikan, tergantung pada musimnya saja. Kebetulan sekarang sedang musim ikan te. Ikan laut berukuran kecil, bentuknya mirip dengan ikan sarden. Jika digoreng, terasa garing dan gurih. Ternyata tak banyak ikan yang terjerat jaring. Ukurannya pun tak besar. Ikan lalu kami lepaskan dari jaring dan dikumpulkan. Pekerjaan menjaring ikan di tengah teriknya matahari sudah puluhan tahun Sius jalani. Ia tak pernah mengeluh. Andai saja ada bantuan jaring dan perahu bagi nelayan, tentunya Sius bisa berpenghasilan lebih. Ia bisa melaut lebih ke tengah dan mencari ikan-ikan besar yang berharga mahal. Maria yang sudah ada di rumah mulai sibuk menyiapkan makan siang. Kerang atau pako hasil buruannya dicuci bersih. Jangan sampai ada lumpur atau kotoran yang tersisa karena akan mempengaruhi rasa. Ati, yang masih kerabat Maria, membantu mengupas pisang mentah untuk dikukus. Bagi masyarakat yang berekonomi lemah, pisang mentah kerap dikonsumsi menjadi pengganti beras atau jagung, menjadi sumber karbohidrat. Kerang yang direbus mulai terbuka cangkangnya. Maria lalu memisahkan daging kerang dari cangkang untuk dimasak kerang bumbu kuning. Bumbu-bumbu lalu disiapkan. Sebentar saja, kerang sudah siap disantap. Tak seberapa lama, pisang kukus juga diangkat. Disajikan bersama kerang bumbu kuning dan tumis kangkung. Rumah Sius tak terlalu besar. Bentuknya pun sederhana. Penghuninya cukup banyak karena anak cucu Sius masih tinggal seatap. Mereka kadang tidur bergantian karena ruangan yang tak memadai. Meski begitu, mereka tetap bersyukur diberi jalan untuk bisa memberi makan anak cucunya, bahkan kerabat yang dititipkan padanya. Bisa diceritakan nggak Pak, kenapa bisa sebanyak ini akhirnya? Ini begini Pak. Ada yang lain mencari rantau. Jadi cucunya Titip juga. Titip di sama Pak Sius ya. Terus kenapa dititipkan ke Pak Sius akhirnya? Bapak mau mengambil? Karena ini semua kan saya punya cucu. Jadi dari kakak punya anak, makanya saya bisa biarpun susah saya bisa kasih makan biar bisa Sulit tidak, Pak? sama-sama Sulit, kalau Pak? kita punya cucu. Sulit. Sebenarnya, Sius memiliki 3 orang anak. Anak pertamanya merantau ke Kalimantan, bekerja di perkebunan sawit, dan memberinya seorang cucu. Anak kedua Sius yang bernama Agustinus putus sekolah. Usianya baru 15. Meski masih muda, Agustinus sudah bisa mencari uang dengan menjadi tukang pangkas rambut panggilan. Sementara si bungsu, Dominika, duduk di kelas 5 SD. Sementara, anak-anak yang lain adalah anak titipan dari kerabatnya yang pergi merantau dan yang tinggal di pegunungan untuk berladang.
Rasa kekeluargaan dan kekerabatan di Kolibewa memang masih terjaga. Contohnya bisa dilihat di keluarga Sius yang hidup dalam kemiskinan, tapi masih mau menanggung hidup anak dan cucu dari kerabatnya. Sungguh luar biasa perjuangan Sius dan istrinya, Maria, untuk bisa bertahan hidup. Hari ini, rupanya keberuntungan masih berpihak pada Sius. Jaring yang dipinjam tetangganya ternyata menghasilkan ikan yang cukup banyak. Sebagai bentuk rasa terima kasih, separuh bagian ikan yang didapat diberikan pada Sius. Kalau biasa dijual ini per kilo atau bagaimana Ibu? Pakai piring. Pakai piring. Iya. Berapa harganya Satu satu piring? piring ada 5.000, 10.000. 10.000 ya. Ati dan adiknya Rocky yang sejak kecil menumpang di rumah Sius ikut membantu membersihkan ikan. Mereka sebenarnya sangat merindukan orang tuanya. Namun apa daya, mereka tidak diizinkan ikut ke Kalimantan karena berbagai kendala. Kalau Ati ini cucu ya Ibu ya? Iya. Mama di mana berarti Mama? Mama di Kalimantan. Di Kalimantan? Iya. Kerja? Iya, Merantau? iya. Oh, sudah berapa lama tidak ketemu Mama? 2 tahun. 2 tahun? Sama Papa juga 2 tahun? Iya. Kalau Rocky? Kangen tidak sama Mama? Kangen. Hah? Kangen. Kangen? Kalau Mama nonton nanti Rocky mau bilang apa ke Mama? Mau papa cepet pulang. Rocky kangen? Kangen. Kangen ya? Kalau Mama nonton mau bilang apa Ati? Apa? Saya kangen sama mama, mama cepet pulang. Dan bapak. Pertanyaan saya ternyata menyentuh relung hati terdalam Ati dan Rocky. Mereka seketika menangis, teringat pada kedua orang tuanya. Selain masalah kemiskinan, Kecamatan Magepanda juga menjadi daerah yang rentan terhadap wabah demam berdarah di Kabupaten Sika. Jumlah penderita demam berdarah di Kabupaten Sika sejak Januari hingga pertengahan Februari 2020 lalu meningkat drastis. Ada sekitar 300 kasus, menyebar di 9 kecamatan. Kasus terbanyak ada di Magepanda dengan 80 kasus. Kerabat Sius dan Maria ada juga yang terkena demam berdarah. Untungnya belum terlalu parah, masih bisa ditangani tenaga medis yang ada di Puskesmas Magepanda. Demam berdarah dengue adalah penyakit yang disebabkan oleh salah satu dari 4 virus dengue, termasuk penyakit yang mudah menular. Sarana penularannya berasal dari gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Untuk mencegah penyebarannya, warga diimbau untuk membersihkan lingkungan secara rutin 2 hari sekali. Ketika tim dari Puskesmas melakukan pengecekan, di beberapa rumah warga masih terlihat tumpukan sampah yang bisa menjadi sarang nyamuk. Bahkan di area taman kanak-kanak, kami temukan ban-ban mobil yang tergenang air. Itu biasanya dilakukan berapa kali pas ini kejadian luar biasa terus Iya. banyak juga berapa hari sekali biasanya Ibu Mama? Biasanya tuh 1 minggu 2 kali, tergantung kalau ada kasus kita langsung turun ke lokasi. Untuk memberantas nyamuk dewasa, penyebab wabah demam berdarah di wilayah Kecamatan Magepanda akan dilakukan fogging atau pengasapan. Melibatkan para pekerja kesehatan dan juru pemantau jentik dari Kabupaten Sika. Pelaksanaan fogging juga harus disesuaikan dengan waktu aktifnya nyamuk menggigit manusia, yaitu jam 8 pagi sampai jam 11 dan dilanjut jam 2 siang sampai 5 sore. Jika tidak tepat waktunya, dikhawatirkan nyamuk sedang dalam fase istirahat. Fogging atau pengasapan menjadi sia-sia, malah justru membuat nyamuk
menjadi kebal. Ketika pemerintah pusat tengah disibukkan dengan merebaknya virus corona di berbagai wilayah Indonesia, wabah demam berdarah dengue justru telah merenggut ratusan korban jiwa. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan pada 15 Maret 2020, ada sekitar 25.690 kasus demam berdarah dengue di Indonesia. 164 orang diantaranya meninggal dunia. Jumlah kematian tertinggi ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, berjumlah 39 jiwa dari 3.400-an kasus DBD. Selain Nusa Tenggara Timur, Jawa Barat juga masuk 5 besar provinsi dengan kasus DBD terbanyak, yaitu 4.600-an merenggut nyawa 16 orang. Karena ini sangat mematikan, bayangin udah 100-an lebih yang meninggal karena demam berdarah. Dan ini jangan dilupakan karena penyakit yang lain, ini justru juga menjadi tanpa mengesampingkan penyakit-penyakit yang ada sekarang menjadi pandemi, namun ini tidak boleh diabaikan. Karena yang ini juga menyangkut anak-anak kita yang kena, terutama adalah anak-anak dan balita dan sampai dewasa muda. Otomatis kita harus bersama-sama berjuang supaya wabah demam berdarah ini juga bisa selesai. Karena kami terus terang pemerintah kurang perhatian kami di sini. Karena kami di sini boleh katakan daerah terpencil, Pak. Karena kami terus terang pemerintah kurang perhatian kami di sini. Karena kami di sini boleh katakan daerah terpencil, Pak. Kabupaten Ngada adalah daerah yang memiliki potensi wisata luar biasa di Nusa Tenggara Timur, khususnya wisata alam dan budaya. Ngada terletak di bagian tengah Pulau Flores dan beribu kota kabupaten di Bajawa. Selain terkenal dengan kopi Bajawanya yang mendunia, Kabupaten Ngada juga penghasil kemiri terbesar di Pulau Flores. Sayang, akses jalan yang buruk masih menjadi penghambat, sehingga banyak warga desa di pelosok harus bersusah payah menjual hasil panen-panennya. Bagi sebagian besar masyarakat di bukit atau di daerah pegunungan, hari-hari pasar memang sangat dinantikan. Satunya telah menjual hasil alamnya, karena kita akan ke pasar untuk membeli kebutuhan pokok sehari-hari. Usai berjalan cukup lama dengan membawa hasil panen dari desa, warga melanjutkan perjalanan menuju pasar Aimere dengan memanfaatkan otocold. Di hari pasar, penumpang otocold membludak. Sesak, kami harus duduk berhimpitan, sementara kaki harus berbagi ruang dengan karung-karung berisi hasil kebun. Otocold dipacu dengan kencang, padahal penuh dengan muatan. Supir otocold bernama Ubertus lalu menagih ongkos pada para penumpang. Per orang Rp15.000. Sedangkan biaya angkut barang dihitung berdasarkan ukurannya. Sebelum sampai di pasar, beberapa penumpang menurunkan karung-karung kemirinya untuk dijual pada pengepul. Otocold kembali melaju. Dan akhirnya, setelah menempuh perjalanan lebih kurang 1 jam, kami pun tiba di pasar Aimere. Hari pasar diadakan setiap 1 minggu sekali. Setiap kecamatan berbeda waktunya. Untuk kecamatan Aimere digelar pada hari Jumat. Mendekati jam 12 siang,
Autocold kembali dipenuhi penumpang dengan berbagai macam barang belanjaannya. Autocold lalu bergerak mengantarkan para penumpang ke arah pulang. Mama, tadi di pasar beli apa aja? Beli keperluan sehari-hari mas. Beli sabun, pisau, garam, gula, ikan. Iya. Nah itu biasanya buat berapa lama stok itu berarti? Untuk keperluan 1 minggu. 1 minggu, berarti nanti minggu berikutnya turun lagi ke bawah Pak ya? Iya mas. Berguncang-guncang di dalam truk yang melaju kencang memang cukup menyiksa. Tak heran jika ada penumpang yang mengalami mabuk. Di perhentian terakhir, di wilayah paling ujung kecamatan Aimere, Autocold pun berhenti. Nah, kita sampai di tempat perberhentian kendaraan roda 4-nya. Sekarang kita akan melanjutkan perjalanan ke desa, tapi harus jalan kaki dan memakan waktu mungkin sekitar 2 jam. Ternyata, perjalanan belum usai bagi warga desa Heawea. Masih ada jalan terjal dan mendaki sejauh 20 km yang harus mereka lalui. Barang bawaan lalu dicek dan diikat dengan kencang agar tidak tercecer di perjalanan. Kami kemudian bersama-sama berjalan melewati jalan setapak menembus hutan. Tadi kita lihat jalurnya sangat sempit, jalan tikus. Bahkan kirinya itu tadi kalau bisa dilihat adalah jurang. Dan itu sangat berbahaya lagi, apalagi warga di sini semua membawa alat-alat berat untuk kebutuhan pokok mereka di desa. Setelah 1 jam berjalan, kami tiba di aliran sungai Waikoe. Kami lalu menyeberang dengan hati-hati, jangan sampai menginjak bebatuan sungai yang licin. Sesampainya di seberang sungai, kami memutuskan untuk beristirahat, mengumpulkan tenaga yang terkuras. Sebagian orang nampak asik menyirip pinang. Usai beristirahat, kami kembali melanjutkan perjalanan menuju desa. Tak seberapa jauh, sekitar 3 km. Hanya saja menjadi jalur yang terberat karena harus menaiki tebing. Tanjakannya luar biasa. Hampir 90 derajat. Ini cukup kelelahan, tetapi saya terbantu dengan cuaca yang mendung, tidak panas, jadi stamina saya masih ada untuk sedikit berjalan lagi ke desa. Luar biasa tangguhnya warga desa Heawea. Kaum ibu bahkan berjalan dengan beban di kepala. Usai menaklukkan puncak Bukit Waikoe, kami masih harus melewati daerah savana. Untungnya, ada kuda milik warga yang bisa disewa untuk mengangkut beban. Mendekati waktu terbenamnya matahari, sampailah kami di Heawea. Sampai Pak ya. Nah ini akhirnya setelah 4 jam melakukan perjalanan, kita sampai juga Pak ya. Sampai juga, ini namanya desa Heawea. Heawea. Nah ini lihat pemandangannya sejuk dan sekarang lagi turun kabut. Ya Pak ya. Lanjut lagi Pak ya. Jauh dari peradaban membuat warga desa Heawea tak punya banyak pilihan.
Untuk kebutuhan membangun rumah, warga bergotong royong menambang pasir. Kenapa tidak beli Pak Fabianus? Beli pasir gitu? Iya, mau beli pasir karena kami rata-ratanya orangnya di sini nggak mampu ya untuk membeli. Mau tidak mau dengan cara saya begini, ya bisa memperoleh, bisa membuat rumah, bisa memperoleh, hanya meningkat ekonomi. Jalan satu-satunya dengan cara seperti ini. Jalan lainnya nggak ada. Karena kami terus terang pemerintah kurang perhatian kami ke sini. Karena kami di sini boleh katakan daerah terpencil, Pak. Ya, Sejak kapan Pak mulai akhirnya menggali seperti ini Pak? bukan sejak kapan, Pak? Sejak awal. Ya, katakan nggak ada ini jadi kabupaten. Kami sejak sampai hari ini juga tetap seperti ini. Mereka bekerja bergantian secara berkelompok, menggali pasir di lubang galian sedalam 3 meteran. Sepertinya agak berbahaya karena lokasinya berada di dekat tebing yang sewaktu-waktu bisa longsor. 1 kubik pasir dari kota harganya mencapai 1 juta rupiah. Terlalu mahal bagi warga. Mereka lalu berinisiatif mencari pasir dari sungai. Sayang, hasilnya tak banyak dan jaraknya terlalu jauh. Warga lalu mencari pasir di tempat yang lebih dekat. Tapi jika misalkan kalau sudah ada akses atau infrastruktur, apakah tetap mau menggali pasir seperti ini? Kalau memang kemampuan masih dia punya keadaan masih begini, terpaksa kami juga masih gali terus. Kalau memang sudah ada bilang kita ada roba sedikit kan bisa Berhenti. Kalau kendaraan atau sudah bisa lalu bisa lancar berarti kami sudah bisa Sudah bisa berhenti. perubahan sedikit. Kenapa kok sampai belum bikin MTK? Kenapa Mama? Kami miskin Pak, pengaruh uang itu masih biaya anak sekolah sehingga kami miskin. Kenapa kok sampai belum bikin MTK? Kenapa Mama? Kami miskin Pak, pengaruh uang itu masih biaya anak sekolah sehingga kami miskin. Warga mulai menggali pasir sejak 8 pagi hingga pukul 5 sore, mengandalkan peralatan seadanya. Tak hanya kaum lelaki, perempuan juga ikut bekerja. Salah satunya adalah Veronica. Untuk mengangkut pasir, warga menggunakan truk yang masuk dari desa Weawea. Oh, ini punya Mama ya? Oh. Jarak dari desa Heawea ke Weawea dengan truk sekitar 3 jam perjalanan. Jalurnya lebih ekstrim dan memutar. Untuk kebutuhan makan dan minum, para penggali pasir disediakan dapur umum yang menjadi tanggung jawab orang yang membutuhkan pasir. Warga menyebutnya Tuan Gali Pasir. Kali ini yang menjadi Tuan Gali Pasir adalah Mama Juli dan Mama Pipi. Kalau yang Tuan gali pasir itu apa aja yang dikeluarkan dari Mama? Ini beras, kopi gula, ini Energi juga ya? Ya. Oh, jadi minuman sama makanan ya dari Mama semua. Ada Mama bayar tidak untuk yang kerja ini? Tidak. Tidak bayar? Dalam kelompok. Kalau Mama bayar apa saja berarti yang Mama bayar? Waktu itu Uang oto saja yang dibayar? Ya. Berapa Mama bayar untuk uang oto? 200. 200. Satu hari? Satu waktu itu Bulak balik atau satu kali balik 200? kali. Satu kali 200. Tak terasa, waktu sudah menjelang sore. Truk pun sudah terisi penuh dengan pasir. Penggalian pasir hari ini lalu dihentikan. Kami beranjak pulang. Jarak antara lokasi galian pasir dengan desa Heawea tidak begitu jauh, sekitar 30 menit perjalanan saja. Di tengah perjalanan, truk terhenti untuk memberi tumpangan pada anak-anak pencari kayu bakar.
Tak terasa, sampailah kami di desa. Truk pengangkut pasir kemudian berhenti di depan rumah Mama Pipi untuk menurunkan pasir. Rencananya, pasir akan digunakan untuk membangun sarana MCK. Maklum saja, Mama Pipi dan keluarganya belum memiliki MCK yang memadai. Mama Pipi dan suaminya Leonardus sudah hampir 20 tahun menikah. Mereka memiliki 4 orang anak. Mereka sangat bergantung pada hasil panen kopi dan kemiri. Meski hidup dalam keterbatasan, soal pendidikan tetap diprioritaskan. Terbukti, anak pertamanya yang bernama Maria berhasil lulus kuliah di Ende dan sekarang mengabdikan dirinya menjadi guru SMP di desa Heawea. Anak keduanya, Teresia, menjadi guru SMA. Sementara 2 anak sisanya lagi masih bersekolah. Mama, tadi kan kemarin kita lihat ambil pasir toh? Iya, Pak. Untuk apa ambil pasir, Mama? Untuk bikin MCK, Pak. Oh begitu? Iya, Pak. Kenapa kok sampai belum bikin MCK? Kenapa, Mama? Kami miskin, Pak. Pengaruh uang itu masih biaya anak sekolah sehingga kami miskin sampai saat ini MCK masih belum bagus. Oh begitu. Iya. Jadi uangnya untuk anak dulu ya? Iya, tampung untuk anak sekolah, Pak. Andai saja akses jalan dari kota kecamatan Aimere sampai ke desa Heawea sudah dibangun, tentunya akan sangat membantu kehidupan warga yang tinggal di pelosok.